Ada satu hal yang bikin gua selalu mikir, kalau seseorang udah punya segalanya, nama besar, uang, dan juga akses ke dunia yang kebanyakan orang cuma bisa lihat di film-film, apa itu semua bener-bener bisa bikin hidupnya aman? Maurizio Gucci punya semua itu, tapi pada pagi hari di tanggal 27 Maret 1995 di tengah kota Milan yang sibuk, Maurizio sedang berjalan menuju kantornya. Dan ternyata semua kemewahan itu tidak cukup untuk melindunginya. Sekarang yang tersisa itu cuma satu pertanyaan, siapa yang menginginkan pewaris Gucci ini disingkirkan? Maurizio Gucci itu bukan tipikal anak orang kaya yang hidup dengan santai. Dia lahir pada tahun 1948, anak dari Rodolfo Gucci, salah satu dari keluarga pendiri brand fashion Gucci. Ya, kita semua tahu lah ya seberapa terkenalnya brand Gucci ini. Tapi yang menarik di sini, Maurizio itu nggak langsung dapet tahta. Dia itu harus belajar, bekerja keras, dan membuktikan dirinya dulu. Dia itu ya sebenarnya orangnya pinter, dia itu juga punya visi yang bagus. Tapi ada satu masalah nih, dia terlalu percaya pada orang yang salah. Pada tahun 1970-an, Maurizio jatuh cinta pada seorang wanita yang bernama Patricia Reggiani. Tapi menurut keluarga Gucci, Patricia itu bukan dari kelas yang sama. Awalnya ayahnya itu menolak keras pernikahannya. Namun Maurizio tetap memilih untuk melanjutkan pernikahannya ini. Setelah menikah, mereka itu dikaruniai dua anak perempuan. Kalau dilihat dari luar sih, emang terlihat seperti keluarga yang sempurna ya. Tapi ternyata di balik itu semua, ada sesuatu yang mulai retak. Ketika ayahnya meninggal pada tahun 1983, Maurizio mewarisi 50% dari saham Gucci. Dan disinilah semuanya mulai berubah. Maurizio punya ambisi yang sangat besar. Dia itu ingin membawa Gucci ke level internasional yang lebih modern. Tapi untuk melakukan itu dia harus melawan anggota keluarga sendiri yang pegang sisa sahamnya. Ada intrik, ada manipulasi, dan juga ada dokumen palsu. Iya, kalian itu nggak salah dengar. Maurizio sempat dituduh memalsukan tanda tangan ayahnya untuk mengambil alih kontrol perusahaan. Tapi dia lolos, bahkan dia menang dan berhasil menjadi chairman dari Gucci. Lalu selama beberapa tahun, Maurizio itu seperti raja. Dia renovasi ulang brand, rekrut desainer baru, dan juga ekspansi pasar. Maurizio ini sebenarnya emang punya visi yang besar banget. Namun sayangnya itu dia lemah dalam manajemen keuangan dan juga operasional. Jadi akhirnya perusahaan Gucci ini mulai rugi besar. Pada tahun 1993, Maurizio terpaksa menjual seluruh sahamnya. Dan akhirnya Gucci ini untuk pertama kalinya lepas dari keluarga Gucci. Kondisi di rumahnya itu juga hancur banget. Patrizia merasa ditinggalkan, dia itu nggak lagi punya akses ke kehidupan mewah yang dulu dia nikmati. Ditambah dengan Maurizio yang sudah pindah ke apartemen lain untuk memulai hubungan yang baru. Dan Patrizia jelas dia nggak bisa terima. Pada 27 Maret 1995, Maurizio Gucci yang sudah berumur 46 tahun sedang berjalan menuju kantor barunya di Via Palestro, Milan. Ya, bisa dibilang pagi itu pagi yang cerah dan dia itu juga baru aja kembali dari perjalanan bisnis. Tapi ternyata ada seseorang yang sudah menunggunya di sana. Gak lama setelah itu, ada seorang pria berjas gelap datang mendekat. Tanpa basa-basi, dia itu langsung Maurizio sebanyak 4 kali. Setelah itu, Maurizio langsung jatuh di tangga gedung kantornya sendiri. Dan sayangnya tidak ada yang bisa menolong. Tapi ada hal yang aneh nih, tidak ada barang yang dicuri dan tidak ada tanda perampokan. Setelah kejadian ini, akhirnya polisi juga langsung memulai investigasi. Dan semua jalan itu mengarah ke satu nama, yaitu Patricia Reggiani, mantan istri dari Maurizio. Ya, awalnya itu memang dia menyangkal, namun bukti kuat itu bermunculan. Ada catatan telepon,
Ada transfer uang dan juga ada saksi yang mengatakan kalau Patrizia pernah mencari seseorang yang bisa menyelesaikan masalah. 2 tahun setelah kejadian ini, akhirnya Patrizia ditangkap bersama 4 orang lainnya, termasuk seorang ahli spiritual yang katanya menjadi perantara. Lalu pas di pengadilan, Patrizia ini tetap terlihat tenang. Bahkan dia itu sempat bilang kalau dia tidak bersalah, walaupun jaksa itu punya bukti yang kuat. Kalau diperkirakan dia itu membayar sekitar 300 sampai 400 ribu dolar untuk kejadian itu. Jadi sekarang pertanyaannya itu kenapa Patrizia bisa tega melakukan hal ini? Ya karena menurut Patrizia dia merasa dikhianati dan merasa kehilangan segalanya. Tapi apa itu alasannya masuk akal untuk melakukan hal seperti ini terhadap Maurizio? Inilah yang bikin cerita ini menghantui. Patrizia itu bukan sosiopat tanpa emosi. Dia itu mantan istri yang merasa ditinggalkan, dipermalukan, dan juga dilupakan. Tapi apa rasa sakit hati bisa jadi pembenaran? Ada yang bilang ini itu bukan soal cinta, ini itu soal uang, soal gengsi, dan juga soal power. Patricia itu sudah terbiasa jadi nyonya Gucci. Dan ketika identitas itu hilang, dia tidak bisa terima. Mungkin yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan Maurizio, tapi kehilangan gelar itu. Tapi ada juga yang bilang nih, Maurizio sendiri bukan tanpa salah. Dia itu tega untuk ninggalin keluarganya tanpa penjelasan yang jelas. Ya bisa dibilang dia itu lumayan egois ya. Nah sekarang kita lanjut lagi. Akhirnya Patricia Reggiani divonis selama 29 tahun hukuman penjara. Tapi dia itu hanya menjalani selama 18 tahun. Dia itu dibebaskan di tahun 2016 karena berkelakuan baik. Nah setelah bebas dia itu juga sempat diwawancarai oleh media. Patricia ini tidak menyesal. Bahkan dia itu sempat bilang, Maurizio meninggalkan saya dan saya hanya bereaksi. Sampai hari ini Patrizia masih menerima tunjangan tahunan dari perjanjian perceraian dengan Maurizio. Coba gimana menurut kalian? Dia kehilangan Maurizio tapi tetap dapat uangnya. Cerita Maurizio Gucci ini bukan hanya tentang uang. Ini itu tentang bagaimana ambisi bisa membutakan, tentang bagaimana cinta bisa berubah jadi obsesi, dan juga bagaimana seseorang yang pernah kalian percaya justru bisa jadi ancaman yang paling besar. Sekarang gue mau nanya pendapat kalian. Menurut kalian apa yang seharusnya dilakukan oleh Patrizia selain mengambil tindakan seperti ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kalau video ini informatif, jangan lupa klik like dan subscribe untuk konten true crime lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Stay safe and stay curious. Bye!